Bitcoin naik terus dalam 1 minggu terakhir dan bahkan sudah plus 27% alias di level sekarang kisaran 28.000 US dollar. Apakah dalam minggu ini Bitcoin bakal berada di atas level 30.000 US dollar? Pokoknya cuan terus yuk. Oke, sebelumnya teman-teman terus wajib ikutin berita-berita yang mungkin muncul, bisa di situs apapun yang menyediakan berita mengenai kripto maupun kondisi ekonomi. Dan untuk secara singkat, mengenai berita ekonomi tidak jauh-jauh ya dari soal seputaran bank dunia, bank dan Credit Suisse, UBS, dan lain sebagainya ya, yang mungkin akan sangat mempengaruhi pergerakan harga kripto maupun hal-hal investasi lainnya ya dalam mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Dan secara singkat itu berdampak cukup positif juga untuk kripto, terutama Bitcoin yang naik terus. Kita langsung masuk aja ke chart yang tersaji di sini ya untuk Bitcoin di time frame mingguan. Oh ya, sebelumnya untuk pandangan saya mengenai Bitcoin tetap ada di konten yang ini ya. Meskipun ini naik dan menurut saya juga kenaikannya masih berpotensi naik lebih lanjut, bahkan mungkin di atas 30.000. Cuman menurut saya pribadi juga, teman-teman cek di sebelumnya ya, bisa jadi ada penurunan yang cukup signifikan juga ya, bahkan meskipun Bitcoin bahkan nyampe level di atas 30.000 sesuai dengan konten sebelumnya ya. Mungkin juga turun lagi di bawah 20.000. Intinya seperti itu karena kondisi ekonominya tetap biar gimana pun banyak bank yang kolaps cepat atau lambat. Kemungkinan besar akan terjadi ya penurunan yang cukup signifikan pada Bitcoin. Tapi amit-amit menurut saya mudah-mudahan nggak terjadi. Ini seperti itu. Ini di Bitcoin posisinya time frame-nya di mingguan. Di Bitcoin sekarang posisinya di Ichimoku-nya ini sudah nyampe ke garis span A di sini yang merupakan resisten sementara dan harga Bitcoin di kisaran 28.200-an saat ini. Terus yang saya soroti adalah sebentar, saya hilangin indikatornya dulu aja. Oke. Ini pola ini saya sudah pernah bahas di sini ya. Ini pola yang ini. Ini saya pernah bahas di konten yang ini. Jadi ini adalah pola rising tree methods ya. Posisinya seperti ini kurang lebih. Nah, gambarannya seperti ini, diawali dengan candlestick hijau, penurunan candlestick merah yang masih berada di dalam candlestick hijau, dan ini candle berikutnya berhasil melewati titik closing dari candle hijau sebelumnya atau bahkan titik tertinggi dari candle hijau sebelumnya ya, seperti ini. Dan ini terjadi di Bitcoin ini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 posisinya seperti ini. Dan menurut teori harusnya ini adalah pola bull berlanjut ya, continue, intinya seperti itu. Jadi makanya saya bilang ada kemungkinan juga ini bahkan nyampe 30.000 atau bahkan lebih sampai ke 35 atau 36.000 untuk Bitcoinnya. Secara singkat seperti ini. Untuk gambaran resisten saya biasanya pakai Fibonacci seperti ini. Nah, ini gambaran singkat mengenai resistennya, dan kebetulan tadi juga melalui Ichimoku itu sudah jelas ya, itu sampai ke resisten span A di sini ya. Ini pas persis juga di garis Fibonacci-nya di kisaran 0,382 alias di kisaran sekitaran 28.000 itu ada resisten, dan next resistennya ada di titik 0,5 dari Fibo itu di kisaran 31.900-an next. Dan menurut saya target tertingginya dari Bitcoin itu yang harus dicapai adalah di titik 0,618 dari Fibo di kisaran 35.750-an. Nah, itu gambaran resisten sementara dari Bitcoin. Menurut saya juga ada peluang juga nembus bahkan di atas 43.000. Peluang ada, tapi jangan lupakan sekali lagi, menurut saya pribadi meskipun mau naik sampai segitu pun ada peluang untuk turun di bawah 20.000 sesuai dengan konten saya yang sebelumnya.
Nah, ini gambarannya. Untuk titik-titik supportnya teman-teman juga bisa cek di konten sebelumnya ya mengenai Bitcoin. Tapi saat ini sementara support terkuat dari Bitcoin menurut saya ada di titik 0,236 dari Fibonacci di area 23.250-an atau kurang lebihnya ada di area resisten dari ini, dari garis Tenkan dan Kijun yang nanti bentar lagi kita akan bahas di time frame harian ya. Turunin time frame-nya supaya lebih kelihatan lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah garis Tenkan dan Kijunnya seperti ini. Ini adalah merupakan support terdekat menurut saya. Ada di area kisaran 24.500-an sampai dengan 23.500 sampai dengan 24.400-an. Menurut saya itu adalah garis support ya, garis support yang cukup kuat. Dan kalau misalnya sampai ke area tersebut, kalau ininya candlestick-nya yang ini rising tree methods-nya terjadi, maka ada kemungkinan bisa jadi ada pantulan baik lagi kembali melanjutkan penguatannya. Tapi bisa juga nggak nyampe ke 20, bahkan nggak nyampe 24.000, cuma turun sedikit sekitar area 27 ribuan, mantul naik itu juga bisa, karena beritanya saat ini masih sebetulnya cukup positif untuk pergerakan Bitcoin ya. Itu menurut saya pribadi. Kita lihat di time frame 4 jamnya juga masih bullish kuat sekali. Dan sekali lagi kalau teman-teman masih yakin ini naik, ambilnya jangan saat seperti naik seperti ini, tapi pada saat koreksi teman-teman ambil ya. Itu gambarannya mengenai Bitcoin. Terus tapi pergerakan dari Bitcoin ini sayangnya dibarengin dengan naiknya BTC DOM, yang artinya ALT coin amat sangat tertekan. Bitcoin naiknya kencengnya seperti itu, ALT coinnya masih meraba-raba karena BTC DOM-nya juga naik secara luar biasa. Tapi saya melihat ada kabar yang cukup positif dari BTC DOM. Ini dari market cap BTC DOM sudah nyampe ke area biru ini, teman-teman bisa ngelihat di sini. Ini adalah area di mana sudah terjadi resisten yang cukup kuat di area sini. Dan ini cuma kurang tinggal sedikit lagi lah, kisaran 48,86% ya titik tertingginya. Yang artinya ada potensi BTC DOM-nya bisa melemah. Yang artinya peluang yang cukup bagus untuk ALT coin. Dan kalau kita cek lagi di BTC DOM seperti ini, setelah naik tinggi seperti ini, teman-teman juga bisa ngelihat di area yang ini. Jadi di area ini teman-teman bisa ngelihat bahwa ini adalah mulai ke resisten dari BTC DOM. Kisaran tertingginya paling nggak di angka 1800-an. Kisaran sekitaran 10% lagi. Kalau teman-teman mau ambil kesempatan ini untuk ambil long atau bull ya, buy atau di spot market, teman-teman bisa pilih ALT coin yang belum naik terlalu tinggi. Rata-rata belum naik terlalu tinggi ya, kecuali ETH. Teman-teman tinggal cek aja contoh misalnya di exchange semuanya ada datanya, atau di CoinMarketCap teman-teman bisa ngelihat seperti ini yang dalam 7 hari misalnya Bitcoin ya, patokannya pembandingnya Bitcoin sudah naik 28%, 27-28%. Teman-teman bisa cek mana aja ALT coin yang naiknya belum terlalu tinggi ya, cukup rendah. Contoh misal di sini kita lihat ada Cardano baru 3,9%, terus Polygon Matic ada masih kisaran 4%. Doge ini bisa dialihkan dulu, Solana juga bisa skip dulu, teman-teman tinggal lihat seperti ini gampangannya ya, istilahnya seperti itu, karena potensi dari BTC DOM ini yang mungkin sudah mulai mencapai ke puncak. Kalau seperti ini terus ada pantulan turun, maka itu saatnya ALT coin untuk naik. Kalau misalnya BTC-nya beneran formasi rising tree methods-nya terjadi dan melanjutkan penguatan plus BTC DOM-nya nyampe ke puncak dan akhirnya turun koreksi, maka BTC naik, BTC DOM turun, sama dengan ALT coin barangkali akan meledak lagi. Untuk BTC dan BTC DOM kontennya ada di sini. Itu gambaran secara singkatnya, cara pilihnya untuk ALT coin kurang lebih seperti ini. Teman-teman juga bisa tinggal kulik-kulik lagi analisa teknikalnya dan berita-berita positif yang mungkin muncul dari website-website yang mungkin teman-teman biasa pakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.